Halo teman-teman sekalian, di sini saya akan latihan berbicara di depan kamera. Dan di sini di video ini saya akan membahas tentang pendidikan formal di Indonesia. Pendidikan formal di Indonesia itu wajib 13 tahun, ya kan? 1 tahun TK, terus 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Tetapi pendidikan formal di Indonesia itu tidak merata. Banyak sekali generasi muda yang seharusnya itu mendapatkan pendidikan formal atau bersekolah, tetapi generasi muda tersebut itu tidak mendapatkannya. Melainkan malah anak-anak tersebut itu malah mencari nafkah untuk kebutuhan seharinya, untuk makan. Dan ini sangat penting dan ini itu sangat harus dan itu harus sangat diperhatikan. Karena apa? Karena ketika sebuah negara kok ingin maju, ya kan, negara tersebut itu harus memperhatikan pendidikan masyarakatnya. Karena apa? Karena ketika sebuah negara tidak memperhatikan pendidikannya, jangan harap negara tersebut itu tidak maju. Karena apa? Dengan pendidikan, negara tersebut itu bisa menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Nah, generasi muda yang berkualitas tersebut itu bisa membangun negara kita itu lebih maju. Tetapi sayangnya, itulah kenapa negara kita itu tidak maju. Karena apa? Karena pendidikan formal yang tidak merata. Nah, penyebabnya apa sih? Kenapa kok pendidikan formal di Indonesia itu tidak merata? Nah, di sini saya akan membahas salah satu faktornya ya. Nah, salah satu faktornya itu adalah ekonomi yang bisa dikatakan tidak sejahtera. Banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang termasuk golongan bawah atau miskin lah ya kan. Banyak sekali negara Indonesia yang miskin atau tidak memiliki uang. Atau memiliki uang, tetapi uang tersebut itu hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Makanya banyak sekali generasi muda atau anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena tidak ada apa? Karena tidak ada biaya yang mana biaya untuk sekolah itu sangat besar sekali, bahkan sampai berjuta-juta. Nah, dan di sini saya juga sering melihat ya kan di jalan, ya kan di daerah Bogor, Bekasi dan juga Jakarta itu banyak sekali anak-anak yang seharusnya sekolah, dia malah mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan juga teman saya di kampung itu banyak sekali yang tidak mendapatkan pendidikan formal. Dan ketika saya perhatiin ya kan, kenapa tidak mendapatkan pendidikan formal ya kan? Karena teman saya juga bisa dikatakan keuangan ekonominya itu kurang ya kan. Oleh karena itu ini sangat harus diperhatikan ya kan. Sangat harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, terus bagaimana sih solusinya ya kan? Untuk solusi ya kan, mungkin dengan pemerintah itu menyiapkan beasiswa atau menciptakan beasiswa, memberi beasiswa kepada anak-anak yang tidak bersekolah, ataupun pemerintah itu membuat produk baru ya, membuat produk baru. Karena apa? Karena semakin banyak produk diciptakan, maka semakin banyak membutuhkan tenaga kerja. Otomatis dengan membutuhkan tenaga kerja, otomatis pemerintah itu mencari buruh ya kan. Nah, buruh tersebut itu bisa mendapatkan upah. Nah, dari upah tersebut itu bisa digunakan untuk makan dan juga menyekolahkan anaknya. Nah, dan juga dari pemerintah itu membuat produk ya kan, negara itu bisa mendapatkan bisa mendapatkan pendapatan selain dari pajak dan juga lain-lain. Nah, dari pendapatan tersebut itu bisa digunakan untuk beasiswa ya kan, bisa digunakan untuk membuat produk lagi, bisa digunakan untuk bisa digunakan untuk apa sih namanya? Bisa digunakan untuk beasiswa, MBG, dan juga bisa digunakan untuk membuat produk lagi. Dan ketika membuat produk lagi, otomatis pendapatan negara bertambah, ya kan? Nah, terus ketika pendapatan bertambah, otomatis pemerintah itu bisa menciptakan beasiswa yang lebih banyak, ya kan? Otomatis, ya kan, pendidikan negara di Indonesia, pendidikan formal di Indonesia itu bisa merata dan tidak ada lagi yang namanya anak-anak atau generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan formal tersebut. Ya, mungkin sekian. Ya kan, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.